Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Muhammad Nurul Humaydi nami lengkap yang sebagai narasumber tunggal pada sore hari ini di acara Majelis Tabligh PDM Surabaya. Yang kami hormati Ketua Majelis Tabligh PDM Surabaya beserta jajarannya dan Majelis Tabligh cabang Majelis Tabligh Cabang Muhammadiyah se-Surabaya, kemudian Takmir Masjid se-Surabaya Muhammadiyah, dan yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa silaturahim untuk membicarakan tentang gerakan organisasi kita yaitu Muhammadiyah, sekaligus dakwah dan perjuangan kita untuk li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Semoga kehadiran Bapak semuanya mendapat suatu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi tauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Semoga kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari PDM mengucapkan terima kasih pertama pada Ustaz Muhammad Nurul Humaydi sebagai penceramah pemateri tunggal pada sore hari ini tentang yaitu materi-materi yang terkait dengan masalah fenomena yang terjadi ya, terutama gerakan transnasional ya, terhadap Muhammadiyah ini seperti apa dan apa perbedaan mungkin Salafi dengan Muhammadiyah itu dan sebagainya. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh beliau dengan rinci dan gamblang. Nah, semoga ada makalahnya dan mungkin kalau bisa dicoba dan masing-masing yang hadir mendapatkan begitu, atau setidaknya ada apa ya disorot ke depan lah, sehingga mudah dilihat, mudah dibaca dan bisa didengar. Semoga seperti itu. Nanti kalau belum dia menyusul makalah, minimal makalah. Yang kedua, terima kasih kepada Majelis Tabligh PDM Surabaya serta kawan-kawan yang telah terus-menerus untuk melakukan aktivitas sehingga dakwah Muhammadiyah di Surabaya ini tetap tercerahkan dan mudah-mudahan tiada henti ibarat matahari yang menyinari bumi insya Allah, dan tetap akan menjadi kemajuan bagi kita khususnya umat Islam ya, dan umat manusia. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah SWT, PDM pada periode ini sangat concern terhadap yaitu gerakan Muhammadiyah dan akan melakukan tetap yaitu sinergi ya. Jadi geraknya sudah tidak nafsi-nafsi tetapi harus sinergi, karena ini memang sebagai concern sejak dari pusat sampai bawah kita harus melakukan gerakan sinergi, karena sinergi itu adalah merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Bahasa agama kan jamaah ya, bahasa manajemennya kan kolektif. Jadi di Muhammadiyah itu harus jamaah, kolektif, dan
kita harus betul-betul yaitu sinergi supaya menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan lebih luas, lebih besar lagi. Kemudian masalah penting tentang masjid atau amal usaha Muhammadiyah ini akhir-akhir ini kita dihiburkan ya dengan satu infiltrasi ya, penyeludupan atau masuknya kelompok-kelompok lain di luar Muhammadiyah yang mempengaruhi jemaah Muhammadiyah. Ini adalah sudah lama ya, dan sudah kita antisipasi sebetulnya. Tapi yang paling banyak sekarang ini Salafi ya. Kita tidak menyalahkan mereka karena Muhammadiyah juga mempunyai sikap tidak mempersoalkan kehadiran mereka. Silakan bergerak untuk berjuang memajukan Islam. Tetapi Muhammadiyah adalah berkeinginan yaitu saling menghormati dan saling menjaga. Jadi kalau Muhammadiyah sudah yaitu menjaga atau sudah istilahnya menghormati mereka, seharusnya mereka harus menghormati Muhammadiyah. Oleh karena itu, Bapak-bapak, harus kita luruskan nawaitu kita di dalam menjadi pemimpin persyarikatan, terutama amal usaha Muhammadiyah AUM itu. Jadi kita ingat bahwa menjadi pengurus pemimpin AUM itu nawaitunya adalah untuk berjuang. Jadi bukan untuk mencari kehidupan duniawi, tapi berjuang. Ini harus didasari terlebih dahulu pada kita masing-masing ya. Jadi ketua takmir nggak ada gajinya ya, jadi anggota yang lainnya juga tidak ada gajinya kecuali amal usaha sekolah ya, perguruan atau juga amal usaha yang lain yang selain masjid. Sampai hari ini memang masjid takmirnya belum digaji, tapi sudah ada pemikiran ya. Dari kemarin raker takmir wilayah itu juga sudah disebutkan, yaitu bahwa akan ada pemikiran untuk menggaji takmir ya, karena sama-sama amal usaha. Kenapa kepala sekolah gurunya digaji? Kenapa itu rumah sakit direkturnya digaji? Kenapa itu perguruan tinggi ya rektornya dosennya digaji? Masjid itu juga amal usaha. Nah, kenapa kok tidak digaji? Itu baru ya pemikiran lah ya. Semoga nanti betul-betul muncul. Setidaknya ketua takmir itu dulu ya, seperti Pak Asuhan di Surabaya ini sudah dikasih walaupun bukan gaji, semacam ya transport tetap lah ya. Dan itu saya lihat ada yang dapat 1,5 juta, ada yang 1 juta, dan 750. Itu sudah ada ya. Nah, tinggal masjid yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana. Tapi kalau sudah seperti itu kan pahalanya kurang nanti ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti nilai perjuangannya kan kurang gitu. Jihadnya itu sudah tidak jihad murni, tapi jihad sudah terkurangi yaitu honor. Nah, tapi apakah begitu? Nanti kita bahas. Nah, kemudian perjuangan Muhammadiyah jangan diragukan lagi. Kita kan sudah hafal di ADART itu pasal 6 bab 3, di mana tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kurang apa kan begitu ya? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mosok ini masih dikalahkan dengan yang lain? Tidaklah. Menurut saya itu paling tinggi itu. Dan ingat, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu penafsirannya kan dua, yaitu yang meneladani Nabi Muhammad dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, yaitu yang selalu berdasar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, berapa ya, ini kalau sejarahnya opong mama juga orang yang papa nih ya, kalau itu loh hebat gitu. Jangan kok ngomong
biasa, 400 triliun nilainya kurang lebih. Ya, tidak ada organisasi Islam yang memiliki kekayaan sebesar itu ya. Mulai dari pendidikan, rumah sakit, pondok pesantren, dan sebagainya itu, itu kalau dihitung, masya Allah luar biasa. Tanahnya saja itu adalah ya berapa itu? Seluas negara Singapura 2 kali. Coba bayangkan. Gitu. Kalau Salafi punya apa? Mana masjidnya? Mana pondoknya? Mana sekolahnya? Mana? Tidak ada. Jadi hanya gerakan aja, gerakan aliran, yaitu gerakan fikih dan aliran akidah saja. Tidak bisa punya apa-apa. Begitu kok dihebatkan ya. Dari mana sisi hebatnya? Ya silakan kalau mereka bergerak di situ, bergeraklah. Muhammadiyah menghormati dan menghargai, tapi jangan sekali-kali kemudian memasukkan paham ya atau mengajak jamaah Muhammadiyah untuk bahwa mereka lalu memusuhi Muhammadiyah. Itu nanti sama dijelaskan, ada 6 beberapa itu. Jadi salah satunya silakan mereka itu bergerak, berjuang sesuai dengan pahamnya, tapi jangan sekali-kali yaitu mempengaruhi, mengajak anggota Muhammadiyah menyebarkan paham mereka terhadap Muhammadiyah. Ini telah diantisipasi oleh Ketua Umum kita pusat, yaitu Pak Haidar Nasir. Oleh karena itu hadirin, kami dari BDM merasa gembira nanti hari ini. Maka dari itu takmir itu harus berani, tidak boleh tidak. Kalau memang nggak sesuai dengan paham Muhammadiyah, tolak. Ya, jangan langsung malah dimongkoke semongko ya, jangan. Itu silakan mereka berjamaah, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan penjenengan bagi tempat untuk yang bisa mempengaruhi jamaah kita. Ojo sampai dijadikan imam, ojo sampai dijadikan pengurus, ojo sampai dikasih misi matani. Yang jelas gini, yang saya tahu, ning ono masjid ya, sing ngisi mereka Salafi ya kan, jamaah kita itu melok kabeh. Tapi nek ngisi kok Mubalek Muhammadiyah, jamaah Salafi buyar. Enggak ada itu. Nah, ini kan menyepelekan namanya, ya, menyepelekan, yaitu Mubalek Muhammadiyah. Oleh karena itu, menurut saya Mubalek Muhammadiyah juga harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas keilmuan dan juga retorika di dalam untuk berdakwah supaya tidak terkalahkan dengan mereka. Ini juga tabligh ya. Nah, mereka menguasai YouTube. Kalau kita buka pertama yang keluar adalah Salafi. Gak ono Mubalek Muhammadiyah. Saya beli isi. Nah, ini bagaimana supaya nanti ke depan Mubalek Muhammadiyah yang muncul bukan Salafi. Ya, termasuk memang Salafi ini sengaja untuk yaitu dalam hal itu memang luar biasa. Nah, kasus-kasus tadi dari itu salah satunya itu sudah diarep-arep itu oleh Salafi. Suatu saat akan dijegal. Jadi ini adalah pemikiran keilmuan lalu dihantam dengan yaitu suatu sikap hitam putih ya, yang tentu adalah itu tidak benar ya. Mestinya harus kalau mau ya diskusi secara keilmuan berhadapan-hadapan di sebuah majelis, bukan di eret-eret di publik, terutama di YouTube. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dan semoga waktu yang singkat ini bisa mencerahkan kita semua, dan insya Allah nanti kedepannya sudah tidak kecolongan lagi ya dengan yaitu gerakan-gerakan transnasional, terutama yang Salafi yang sekarang betul untuk infiltrasi ke lembaga masjid, terutama amal usaha Muhammadiyah. Semoga semuanya diberkati Allah dan semua diberi petunjuk Allah, dan kita semua tetap berjuang di Muhammadiyah. Jangan menduakan Muhammadiyah ya, jangan menduakan Muhammadiyah. Jangan Muhammadiyah dimadu, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah.
sudah jelas yang dijamin masuk surga itu hanya Muhammadiyah, bukan yang lain. Percaya enggak? Lu enggak percaya? Percaya ya? Hanya Muhammadiyah. Yang lain enggak ada yang tidak dijamin masuk surga. Muhammadiyah harga mati. Karena yang dijamin masuk surga itu hanya pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Ya. Nah, lebih jauh nanti kalau enggak terima dialog kalau aku di luar sana. Ya. Nah, tak terima tantangannya. Terima kasih dan selamat mengikuti apa ini kajian. Semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan suatu ilmu yang dipahami. Maka terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi semuanya, baik tabligh maupun yang dari takmir, dari PJN, tabligh dan semuanya hadir. Akhirnya semoga kalian dengan mendapat balasan di sisi Allah SWT. Amin. Dan dicatat sebagai amal yang soleh. Nasrullah wa fadlul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.